Hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru-guru hebat. Selamat kepada semua guru yang tak henti memberikan ilmu, menyemai kebaikan, dan menjadi teladan. Terima kasih atas dedikasi yang tiada batas. Terima kasih telah membentuk karakter dan mendorong mimpi serta mengilhami masa depan. Ada hal yang menarik perhatian saya dalam perhelatan peringatan Guru Nasional tahun ini. Dalam pidato Presiden di Hari Guru disampaikan bahwa tingkat stres guru lebih tinggi karena perilaku siswa. Dikatakan hasil riset Rand Corporation, sebuah lembaga riset internasional tentang stres guru, lebih besar dibandingkan dengan profesi lain. Setidaknya ada 3 hal yang memicu tingkat stres guru, yaitu perilaku siswa, perubahan kurikulum, dan perubahan teknologi yang merambah ke dunia pendidikan dan pembelajaran. Ini yang akan kita bahas dalam video episode kali ini, dan di bagian akhir saya akan menambahkan satu hal yang lebih menarik lagi selain 3 hal tersebut, juga merupakan hasil riset. Mari kita telah bersama. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Perilaku siswa adalah salah satu sumber stres guru yang paling sering dialami oleh guru. Menurut sebuah studi lain yang dilakukan oleh Nasib Tua Lumban Gaul, perilaku buruk siswa dapat berupa ketidakpatuhan, berupa ketidakpedulian, ketidakdisiplinan, kekerasan, ketidaktahuan, dan gangguan belajar. Perilaku-perilaku siswa ini sangat mempengaruhi pikiran dan stres guru. Perilaku tersebut tentu saja dirasakan guru sebagai hal yang mengganggu dalam tanda petik pada proses belajar mengajar, merusak suasana kelas, dan menimbulkan konflik antar guru dan siswa. Selain itu, perilaku siswa juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti lingkungan belajar, lingkungan keluarga, teman sebaya, media sosial, dan kondisi psikologis. Lalu, bagaimana cara mengatasi stres yang disebabkan oleh perilaku siswa? Berikut ada 11 solusi yang dapat kita coba dan diterapkan secara cerdas dan bijaksana. Angka 11 ini merujuk pada bulan November, bulan di mana Hari Guru diperingati. Yang pertama, kenali karakteristik siswa. Setiap siswa memiliki latar belakang, memiliki kepribadian, memiliki minat, bakat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai guru, kita perlu mengenal karakteristik siswa kita agar dapat memberikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita dapat melakukan observasi, melakukan wawancara, tes, atau kuesioner untuk mengumpulkan data tentang siswa kita. Itu sebabnya dalam beberapa video kita sebelumnya, kita sudah bahas betapa pentingnya mengetahui data dan latar belakang siswa. Ini banyak sekali pengaruhnya dalam pembelajaran, karena pembelajaran yang kita sampaikan tidaklah berdiri sendiri. Dia harus berhadapan dengan subjek pembelajar, dengan siswa yang memiliki perasaan, memiliki pikiran, memiliki emosi, dan berbagai faktor lain yang ada pada diri siswa. Formulir pendaftaran, hasil wawancara, observasi, dan asesmen diagnostik non-kognitif merupakan cara atau instrumen yang dapat kita kumpulkan mengenai diri siswa dalam berbagai cara tersebut. Dalam prakteknya di kelas ada cara satu yang sederhana untuk mendeteksi apakah siswa kita bermasalah. Begini caranya. Jika kita mengajar di suatu kelas, tanamkan dalam pikiran kita
bahwa pada dasarnya seluruh siswa di kelas yang saya ajar ini adalah baik-baik saja, normal-normal saja. Saat mengajar, jika ada siswa yang cuek, jika ada siswa yang tidak menunjukkan perhatian pada penjelasan guru, tidak mau terlibat dalam aktivitas siswa yang kita setting, maka camkan dalam hati bahwa siswa ini sebenarnya butuh perhatian, butuh bantuan, bukan mengedepankan emosi, apalagi hukuman. Mengapa? Dengan perilaku tersebut sebenarnya ia ingin mengatakan, bantu saya, beban saya terlalu besar, terlalu berat, sehingga saya tidak bisa fokus pada sesi belajar kali ini. Jika salah seorang siswa kita mengganggu teman yang lain, sebenarnya mungkin ia ingin mengatakan, bantu saya untuk mengatasi masalahku karena di rumah saya tidak pernah mendapatkan perhatian yang layak sebagai seorang anak seperti teman-teman yang lain. Jadi, kedepankan mindset untuk membantu daripada keinginan untuk menghukum. Yang kedua, bangun hubungan yang baik dengan siswa. Bantulah diri kita sebagai guru dari tekanan stres akibat perilaku siswa dengan mengubah paradigma, mengubah cara pandang kita bahwa hubungan antar guru dan siswa adalah hubungan atasan bawahan, hitam dan putih. No, letakkan hubungan guru dan siswa dalam mindset kita sebagai hubungan antara orang tua atau orang tua kandung dengan anaknya, atau hubungan antar sesama sahabat. Hubungan yang baik antar guru dan siswa dapat meningkatkan kepercayaan, meningkatkan rasa hormat, dan kerjasama yang baik antar guru dengan siswa. Kita dapat membangun hubungan yang baik dengan siswa dengan cara memberikan perhatian, memberikan pujian, memberikan umpan balik, bantuan, dan dukungan yang positif. Kita juga dapat menunjukkan sikap yang ramah, sabar, empati, dan menghargai. Jadi kelihatannya dalam mengaktualisasikan perhatian, pujian, umpan balik, sabar, empati, dan seterusnya, kita tengah membantu siswa. Tapi pada saat yang sama, kita telah membantu diri kita sebagai guru dari tekanan, stres akibat perilaku siswa yang sudah dibantu. Kita telah dibantu oleh cara kita membangun hubungan yang baik. Yang ketiga, terapkan manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas yang efektif dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, tertib, dan menyenangkan. Kita dapat menerapkan manajemen kelas yang efektif dengan cara menetapkan aturan dengan konsekuensi yang jelas. Nah, dalam proses ini libatkan siswa dalam menetapkan aturan kelas sehingga mereka sendiri terlibat secara langsung, secara aktif, secara bersama-sama menetapkan aturan dan konsekuensi dari setiap aturan tersebut. Guru bertindak sebagai fasilitator. Manajemen kelas lain adalah berupa mengatur tata letak kelas dengan menempatkan perabot kelas, menempatkan gambar-gambar, menempatkan kalimat-kalimat afirmatif, termasuk mengecat kelas dengan baik, maka sesungguhnya itu membantu kita menerapkan sebuah manajemen yang kelas dan membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Nah, demikian juga menggunakan media, metode yang variatif, memberikan instruksi yang jelas, dan mengawasi aktivitas siswa merupakan bagian dari manajemen kelas, baik yang bersifat statis maupun dinamis. Yang keempat, ajak siswa berpartisipasi dalam pembelajaran. Partisipasi siswa dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan keterlibatan, dan tanggung jawab siswa. Kita dapat mengajak siswa berpartisipasi dalam pembelajaran dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, berpendapat, berdiskusi, bekerja sama, berkolaborasi, dan bereksperimen. Kita juga dapat memberikan tantangan kepada siswa baik secara perorangan maupun kelompok, memberikan masalah dan atau tantangan proyek yang relevan dan menarik bagi siswa secara faktual.
memiliki relevansi dengan kehidupan mereka dan kontekstual dengan kehidupan siswa sehari-hari. Yang kelima, tingkatkan kompetensi profesional kita. Kompetensi profesional kita sebagai guru dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan perilaku siswa. Kita dapat meningkatkan kompetensi profesional dengan cara mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, mengikuti workshop, atau kursus yang berkaitan dengan bidang keahlian kita, mempertajam bidang keahlian kita, mengikuti pelatihan-pelatihan online, offline, berbayar maupun gratis, tentang metode pembelajaran, model-model pembelajaran yang kreatif, yang terintegrasi dengan IT misalnya, media, pemanfaatan media pembelajaran, cara evaluasi pembelajaran, atau manajemen kelas, atau beradaptasi dengan kurikulum baru. Kita juga dapat membaca buku, membaca jurnal, artikel, dan sumber lain yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Termasuk berlangganan, nonton YouTube, termasuk YouTube kita ini sebagai salah satu media untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru. Yang keenam, kembangkan sikap positif kita. Sikap positif kita sebagai guru dapat mempengaruhi suasana hati, suasana pikiran, dan tindakan kita. Kita dapat mengembangkan sikap positif dengan cara menghindari pikiran negatif, bisa mengelola emosi, memperbanyak syukur, berpikir yang optimis, dan percaya diri. Kita juga dapat mencari inspirasi, mencari motivasi, dan teladan dari orang-orang yang sukses, orang-orang yang bijak, dan orang yang berpengaruh, baik orang yang kita kenal secara langsung maupun tokoh-tokoh yang sering muncul di media sosial. Ketujuh, jaga kesehatan fisik dan mental kita. Kesehatan fisik dan mental kita sebagai guru dapat mempengaruhi kinerja tentunya, mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan mental kita. Kita dapat menjaga kesehatan fisik dan mental dengan cara tidur yang cukup, makan yang sehat, berolahraga secara rutin, secara teratur, minum air yang banyak, menghindari kebiasaan buruk. Kita juga dapat melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti menyalurkan hobi, melakukan meditasi, mungkin yoga atau berdoa, membaca buku, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, mencari dukungan dari orang lain. Dukungan dari orang lain dapat membantu kita mengatasi stres, mengatasi masalah kita, mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Baik itu berkaitan dengan diri kita sendiri, konflik keluarga maupun konflik dengan teman sekerja misalnya. Kita dapat mencari dukungan dari orang lain dengan berbagai cara, bercerita atau berkonsultasi dengan orang-orang yang kita percayai, seperti keluarga, teman, rekan kerja, atasan, atau konselor. Kita juga dapat bergabung dengan komunitas, organisasi, atau asosiasi yang sesuai dengan minat dan profesi kita. Jika kita tidak bisa lakukan secara langsung, melakukan konsultasi, maka bisa kita lakukan melalui penggunaan media sosial, di WA, di telepon, dan seterusnya. Yang kesembilan, berikan waktu untuk diri kita sendiri. Waktu untuk diri kita sendiri adalah waktu yang kita gunakan untuk merawat diri, memanjakan, dan mengembangkan diri kita. Kita dapat memberikan waktu untuk diri kita sendiri dengan cara melakukan hal-hal yang kita sukai, melakukan hal-hal yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Kita juga dapat menggunakan waktu untuk diri sendiri, untuk merencanakan kehidupan kita, mengevaluasi kehidupan kita, dan merefleksi diri kita tentang apa capaian-capaian yang pernah kita mimpikan lalu belum terlaksana, apa yang harus kita perbaiki dari kehidupan kita untuk menatap dan menyongsong hari-hari ke depan dengan lebih baik lagi. Yang ke-10, tantangan hukum. Siswa dan orang tua terkadang bisa menghadirkan tantangan dan stres bagi guru. Ancaman hukuman pidana atau dilaporkan pada pihak berwajib menjadi masalah karena
Di satu sisi kita berupaya mendidik anak agar mereka berperilaku baik, mendisiplinkan mereka misalnya. Tetapi di sisi lain ada ancaman laporan kepada pihak berwajib yang tentu saja mengganggu suasana batin dan fokus kita mendidik dan mengajar mereka. Nah, solusinya adalah melalui pencegahan yang lebih baik dengan banyak pelatihan, lebih banyak belajar yang mendalam bagi seorang guru tentang bagaimana cara menangani kasus-kasus tertentu pada siswa-siswa tertentu, dan tentu saja memperbaiki manajemen sekolah dengan banyak berdiskusi dengan teman guru, dengan kepala sekolah, dan inisiasi dari kepala sekolah. Selain itu, perlu meningkatkan koordinasi serta membangun kerjasama antar sekolah dan orang tua. Yang terakhir, yang ke-11, ikhlaskan dan niatkan sebagai ibadah. Jadi apa yang telah kita lakukan pada siswa kita, mengajar, mendidik, dan seterusnya, kita niatkan semoga ini menjadi jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, maka kita selalu pasrahkan bahwa yang kita lakukan ini adalah bagian dari bentuk pengabdian kita. Selain tanggung jawab profesi, adalah sebagai tanggung jawab yang mulia, mengajar, mendidik, dan mengantarkan umat manusia, hamba Tuhan, hamba Allah, kepada jalan yang lebih baik. Nah, dengan demikian, hati kita akan bisa lapang, bisa ketika kita niatkan ini sebagai ibadah. Saya teringat seorang pesan Kiai Maimun Zubair, beliau pernah mengatakan seperti ini. Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ya, kalau saya boleh terjemahkan, mungkin kita tidak perlu memaksakan siswa itu benar-benar menguasai materi pelajaran kita keseluruhan, karena sebagaimana kita ini guru, siswa juga punya preferensi, punya minat pada mata pelajaran tertentu, punya kecenderungan, dan seterusnya. Nah, kalau semua guru memaksakan bahwa siswa itu harus menguasai, mungkin ini yang dimaksudkan oleh Pak Kiai. Jadi tidak usah niatkan mereka agar bisa pintar seluruhnya atau menguasai seluruh materi pelajaran secara optimal. Nanti kamu hanya akan marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar, kata beliau. Lalu dilanjutkan, ikhlasnya akan menjadi hilang. Nah, yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak pintar atau tidak, serahkan kepada Allah. Doakan saja terus agar mereka mendapatkan hidayah. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kita dalam proses pembelajaran, dalam proses mendidik anak, bahkan ketika kita berhadapan dengan stres karena mengatur anak-anak kita, kita lupa berdoa, lupa mendoakan mereka agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu rekan-rekan guru sekalian, 11 tips bagaimana kita mengelola stres dengan cara cerdas, dengan cara bijak, untuk mengatasi dan mengelola perilaku siswa dengan tepat. Nah, lanjutan video ini akan lebih menarik lagi tentang hal yang membuat stres guru tinggi. Karena tadi di awal kita katakan ada 3 penyebabnya. Pertama, perilaku siswa, yang kedua perubahan kurikulum, dan ketiga perubahan teknologi serta pengaruh lainnya. Nah, lanjutan tentang kurikulum dan perubahan teknologi ini akan kita bahas pada video selanjutnya karena keterbatasan durasi tentu. Demikian 11 solusi yang dapat kita coba dengan cara bijak, dengan cara cerdas untuk mengatasi stres yang disebabkan oleh perilaku siswa. Semoga ini bermanfaat dan dapat membantu kita menjadi guru pembelajar dan bahagia mengajar. Seperti tema Hari Guru Nasional tahun ini. Guru pembelajar, bahagia mengajar. Jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan subscribe channel kita ini bagi yang belum. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi.
Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.